bisa dibaca itu. 36. Syu'aul basirati yushhiduka qurbahu minka wa ainul basirati yushhiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka. Ulangi. Su'a itu pun ingat su'a teh. Ingat awewe di Bandung kewahuntuan yang meli su'a kewahuntuan. Jadi ada orang perempuan di Bandung cantik, tidak ada giginya, mau meli su'a. Naon su'a, naon su'a, daun su'a, kita doa pelaya kenangan. Oh su'u kunaon nu mamane kitu daya bawasan gelis-gelis wahuntuan cantik-cantik tuh ada giginya, tapi dongeng kesananya lebih gila lagi, tapi tidak kita ceritakan hari ini. Syu'aul basirati, syu'a itu dari ini kan jamak dari sya'a, sya'un artinya cahaya, kilauan. Su'aul basirati, cahaya dalam penglihatan kolbu kita. Ingat, ada 3 cara memandang, ada 3 cara orang memandang. 1, ainil basar. Ainil, apa ainil basar? Penglihatan mata ini. 2, ainil basirah. 2, penglihatan hati ini. Yang ketiga khusus di Indonesia, ainil bisyarah, penglihatan duit ini. Kadang ternampak oleh ainil basar, terasa oleh ainil basirah, tapi karena tidak ada bisyarah, hukum itu dilewat. Jadi bisyarah kan kata Al-Quran juga pabashirhum. Makanya kalau di NU itu calon ini secara basor keren, calon ini secara basor kurang hebat, tetapi basirah kita mengatakan hebat. Sayang, keduanya tidak bawa bisyarah. Jadi ia nu hadir di dia hoyong calon anu ku basor, ku basirah atau bisyarah. Aduh, eta bisyarah. Kawas lele papangijeung cadu. Disebutna dina grog mah surudut. Naon cenah? Surudut itu ikan lele makan kotoran manusia. Surudut. Kiai kana bisyarah, ya Allah. Mun geus katempo aplok teh padahal wios. Padahal wios teh bade dicokot. Padahal wios. Berubah. Setelah belajar hikam berubah. Paham tidak? Kita berubah. Jangan begitu. Ya, walaupun hati kita sudah seperti lele dumbo yang lapar, tapi tahan. Lele tong kasih dulu kejedog gitu. Nah, gitu. Tahan dulu. Malu sama guru. Yang utama malu sama Allah. Malu sama syu'aul basirati, cahaya pada mata hati. Apa
Apa fungsinya? Yushiduka qurbahu minka, akan membuat kamu tahu dekatnya Allah kepadamu. Jadi kalau mau tahu sudekat atau masih jauh, caranya adalah bukan dengan penglihatan mata, tapi dengan penglihatan hati. Cahaya kalbu membuatmu dekat dengan Allah. Wa ainul basir, mata hati kita, yushiduka, ada maka akan memperlihatkan bahwa kamu itu tidak ada. Kenapa? Liwujudihi, karena adanya wujud Allah. Wa haqqul basirati, dan hak mata hati adalah yushiduka wujudahu, untuk menyaksikan wujudnya Allah. Memang sengaja kau dibuatkan mata hati supaya kau bisa menyaksikan wujudnya Allah. La ada maka wala wujudaka, bukan ada atau tidak adanya dirimu. Di sini Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa di sini tentang mata hati. Ternyata manusia masih ada mata sisi yang keduanya, bukan mata melihat ini, karena mata melihat ini penuh dengan batasan-batasan. Betul tidak? Terhalang tembok terlihat keluar atau tidak? Tidak. Tidak terhalang, tapi matanya sudah rabun seperti saya, terlihat atau tidak? Tidak, ada batasnya. Tapi Allah berikan sesuatu yang sangat-sangat berharga, alat untuk melihat Dia. Sengaja Allah berikan di dalam kalbu kita yang disebut dengan basirah, yang disebut dengan basirah. Jadi baris basirah itu penglihatan mata hati. Untuk melihat siapa? Manusia dia. Untuk melihat siapa? Jadi bisakah Allah terlihat di dunia ini dengan mata kepala telanjang ini? Tapi bisakah Allah terlihat dengan mata hati kita? Bisa. Bagaimana caranya melihat? Gimana ya, ini ngajinya siang sih susah. Kalau malam gampang. Bapak-bapak masuk ke gua. Gua mana dia tadi? Pemeja. Karena kalau gua Hiro itu tidak gelap, Pak. Kita jelema ngabayangkeun gua Hiro teh jero, cara gua Saparwadi. Datang teh kadinya sudah duduk di depan gua Hiro masih nyari-nyari. Mana itu guhana? Itu yang disebut gua di Arab itu batu bertumpuk, itu namanya apa? Gua Hiro. Tapi dia lurus ke Ka'bah dan dia mantau semua keadaan orang Ka'bah, orang-orang yang ada di Mekah. Itu Gua Hiro. Kalau Gua Asur sama juga begitu, batu yang menumpuk batunya. Kan kalau di Arab itu batunya enggak seperti batu kita, seperti batu porselen. Jadi batu bertumpuk juga begitu. Lain dengan kita daerah tropis, karena banyaknya lalu lalang air di bawah, sehingga water karacak dengan stun slow jadi legok. Air menetes kena batu, lama kelamaan jadi lubang. Jadi lubang. Maka gua di kita itu dalam, di dalam. Coba saat masuk ke dalam gua pemijahan, gua Saparwadi. Oh, mau pergi tuh pansieun teh sieun. Jadi maca sholawat. Tapi daripada ngawang-ngawang mending maca sholawat. Oh, Nabi kocewa dulu dalam patromak parem.
Tahu Patromak enggak? Bukan Pertamax, bukan. Pertamax mah bensin. Jadi orang Jakarta itu tidak lebih gaul. Di Sunda itu sudah ada Pertamax itu, tapi yang dikocok gitu. Patromak, tahu Patromak kan? Lampu pijar. Karena jatuh mati, maka jadi apa? Gelaplah. Jadi bisa terlihatnya di dalam goa kalau ada cahaya. Begitupun hati kita, Bang. Hati kita ini bisa melihat semuanya kalau ada cahaya. Apa pertanyaannya? Apa yang bisa membuat cahaya dalam hati kita? Yang make the light, yang menjadi penerang dalam kalbu kita. Pansok aya laguna lain. Hate poek dunya angan nu loba dikir. Begini nih ilustrasinya. Lain panjang bahaya ngomong rekumaha ngagasna ieu. Saya sudah ngelamun siang pagi ini saya dapat 20. Siang 10, sore 10, malam 50, isukan tamat. Isukan tamat. Jadi orang mah tinggal sare we. Maneh we ngaji di ditu we. Tapi ternyata lambat. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan aja Allah memberi pertolongan kepada kita supaya kita terus istiqomah jadi tamat lah nanti. Pada waktu insya Allah akan tamat pada waktunya gitu. Pan ada status teh insya Allah akan indah pada waktunya. Tak orangnya akan tamat pada waktunya. Baik, Bapak-bapak yang saya hormati, ilustrasinya begini. Allah mengibaratkan tauhid itu seperti pohon. Seperti kasyajaratin nabitin asluha fil ardi wa far'uha fis sama nurun ala nur. Kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah, dia akan seperti pohon di mana ditanamnya di satu tanah yang subur. Di manakah tanah yang subur? Kalbu kita. Tidak ada tempat yang lebih subur daripada kalbu kita, daripada hati kita. Ditanamkanlah itu ke dalam kalbu kita, diijazahkan harus oleh ahlinya, Pak. Tidak bisa oleh kita sendiri. Nggak bisa, itu namanya kebun membuat pohon sendiri. Ada tanah luas, lalu dia menumbuhkan jagung, lalu dia jadilah kebun jagung. Tidak ada. Yang ada adalah semua ditanami dulu apa? Jagung oleh petani. Barulah jadi disebut kebun jagung. Kalau tidak ada yang menanam, namanya apa? Tidak paham ini. Terarti tidak ada kebun yang bisa menumbuhkan tumbuhannya dengan sendirinya. Jadi bisa disebut kebun jagung itu kalau oleh petani ditanami jagung. Kalau tidak ditanami apa-apa oleh petani, disebutnya ladang apa? Beda-beda ya. Ladang nawan? Ladang subur? Gabung. Itu ngawangkok teh kumaha beda-beda ya. Siji we teh aing nyaho, teu nyaho ieu. Padang rumput, lahan mati. Jadi naon teh nambah susuna mah? Leuweung, naon sampalan, kayak gitulah. Karena tidak ada apa? Kebunnya subur tapi tidak di. Maka bapak-bapak yang hari ini belum mendatangi para penanam, cepatlah datang sebelum jadi ladang gambut hati kita. Cepatlah minta ditanami. Ditanami apa? Satu pohon yang begitu mulia yang disebut dengan pohon tauhid. Bagaimana pohon tauhid itu? Asluha fil ardi, tanahnya, akarnya
tertancap di dalam kolbu kita. Wa far'uha, tetapi dahannya fis samai, sampai kepada Allah. Apa buahnya? Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Tetapi dia itu seperti pohon jati. Pohon jati kalau musim kering, dia akan menggugurkan apanya? Daunnya, supaya menjadi basah yang ada di bawahnya dan menjadi humus untuk dirinya. Begitupun pohon tauhid ini, dia berbuah cahaya. Saat hatinya kekeringan dan digetarkan pohonnya, atau bahasa saudara diedek-edek tangkalnya, digideg-gideg tangkalnya, sok mah buah gebrek-gebrek maruragan tuh. Maruragan kumaha gebeukeunana? Illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu sudah menggetar-getarkan. Jatuhlah buah-buahannya. Kemana? Ke tanahnya. Sedangkan tadi tanahnya itu apa? Kolbu. Kolbu itu terbuat dari apa waktu di bawah? Tanahnya. Kolbu kita itu terbuat dari apa? Cahaya. Kan wa nafakhtu min ruhi, dan aku tiupkan ruhku berbentuk, maka makanannya juga. Kalau kalbu kita ingin hidup, maka berilah makanan dengan cahaya. Tadi waktu masuk gua dan patromaknya itu padam, gelap tidak? Karena tidak ada apa. Jadi saya mau bertanya, kalau kita tidak pernah berzikir, akankah mata hati kita melihat? Karena tidak ada cahaya. Kalau waktu masuk gua, waktu masuk tidak melihat apa-apa, celaka tidak jalan kakinya. Saya coba. Sia dah makin dilabuhkeun goblok. Jadi teu kadeuleu ieu mau naik ieu kayak saparwadi nama belah dia ieu. Ini saparwadi belah dia kamu naik ke atas. Nah, aya akar lain akar goblok suku aing. Ieu alah eta naon ieu jiga hoe nu dewek goblok. Sorry kebetot. Pas sudah mau naik ternyata salah da poe ieu atuh. Naik ternyata salah, koresor, goblok, buru suut batu, pae, gara-gara tidak ada. Lalu bagaimana kalau kalbu ini tidak ada cahaya? Maka dia akan kemana-mana dalam kegelapan. Celakalah orang yang begitu. Fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Maka celakalah orang yang hatinya mati karena jauh dari zikir kepada Allah. Bukan kata ambo, itu Al-Quran kato, itu kata Al-Quran. Terpercaya di kana Quran. Pijen tak kau perhatian guys itu dah. Baik, itu basirah. Ini baru sedikit-sedikit. Jadi kalau hati kita menyala akan terlihat. Apa yang terlihat? Yang terlihat adalah malakutus samawati wal ardh. Apa yang terlihat? Bi, sing tarik non cerbi. Karena kalau ada suara ibi-ibi, yang ini jadi bangun. Kalau suara ini tetap tidur. Karena nggak apa-apa, ini mah tidur saja, ini bangun, biar ini yang bekerja. Tapi konvensional kayaknya. Apa yang terlihat? Malakutus. Kalau kita mau bahasakan malakutnya langit dan bumi. Apa malakutnya langit dan bumi?
Bahasa lainnya, sisi ketuhanan dari semua perkara. Apa? Karena ini mulki. Di balik mulki ini ada malakutnya, ada dimensi ketuhanannya. Siapa yang menciptakannya? Maka dengan mata hati kita dapat menyentuh itu. Dan dimensi ketuhanan itu, sisi ketuhanan itu, bentuknya adalah cahaya. Sedang kalbu kita ini bentuknya adalah cahaya. Maka orang Bandung pasti akrab dengan orang Bandung. Orang Kota Mobagu pasti akan akrab dengan orang Kota Mobagu juga. Karena apa? Kita sama-sama satu kampung. Padahal kamu datang ke mana naik motor lagi sayam deui teh. Tapi karena satu kota, sahabat. Begitu juga cahaya. Daun-daun, langit, bumi, air, semuanya ini diciptakan dari cahaya Allah, tapi yang sudah berubah menjadi daun. Dan diri kita juga diciptakan dari cahaya Allah, tapi yang sudah menjadi manusia. Saat terbuka dua sisinya, maka akan saling menjawab. Gimana Mang maksudnya? Bapak tahu tidak, kalau di daerah laut itu untuk menandakan itu pantai, suka ada tempat cahaya, disebutnya mersusuan. Dan di kapal juga ada lampunya. Nanti kata penjaga pantainya, dek, 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 ding, kuning. Boleh merapat pelan-pelan, kuning, hati-hati. Jawab dari sini, tek, merah, tek, biru, merah untuk sisi kanan, biru untuk sisi kiri. Merah, tek, 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 lebar 3 meter. Kiri, tek, 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 lebar 3 meter. Tengah, tek, 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 panjang 100 meter. Dijawab dari sana, tek, tek, merah. Kapal tidak bisa masuk. Diam di situ. Karena ketemu cahaya dengan cahaya. Sok lamun poek dua nana jujulengok joger tabrakan. Itu yang saya alami. Numpak perahu di Aceh bekas tsunami. Siang bawa perahu, malam-malam tenang Pak. Kalau ada lampu itu tandanya sampai. Pugu urut tsunami man. Sakilo eueuh imah digas dia nepi kana laut joger jungkol 4 meter ingat celana oge. Tapi bari nyeri leungeun aing hudang ditonyok ku aing motor doblog sia pan-pan teu ngeunaheun mah motor digas eta nepi guk sampai ke bibir pantai. Kok sampai ya Papa urut tsunami tolol. Lampu lagi leungit kabeh. Dulu dia lihat lampu di sana, dia pikir masih jauh, padahal memang sudah dekat. Jauh deh, seperti itu. Akan berbincanglah cahaya dengan cahaya. Ainil basirah kita, mata hati kita akan berbicara dengan cahaya-cahaya yang Allah ciptakan di sana sini. Ini yakin tidak kepada hal itu? Cahaya. Lalu akan terlihatlah kurbah kita, kedekatan kita dengan Allah. Kan kelihatan kalau sudah cahayanya kelihatan, ini juga kelihatan. Kapal itu berarti sudah dekat. Jaraknya sudah dekat kalau sudah kelihatan, sudah saling menjawab. Wa ainul basirati. Setelah seperti itu, maka penglihatan mata batinmu akan melihat bahwa sebenarnya kamu tidak ada. Kamu yang ada apa? Liwujudihi, yang ada wujud Allah. Ini yang ditanyakan oleh kemarin yang disebut fana. Semua tidak ada. Kullu man 'alaiha
fanin, semua lebur tidak terlihat. Wa yabqa wajhu rabbika, yang tersisa hanyalah Allah Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Bapak ka pasar jeung pamajikan, pasar kedengnya rek lumpat ka tukang daging. Pas bapak lihat istri bapak di sana, yang lain kelihatan tidak? Hei si bapak, yang lain kelihatan tidak? Kelihatan, tapi yang paling terlihat oleh bapak siapa? Istri. Karena kalau dia tidak kelihatan, takut SMS ketahuan. Kayak pengalaman Kang. Mengalami bukan pengalaman. Nah gitu. Selingkuh atau Kang? Bukan. Selingkuh itu kan singkatan, selingan indah keluarga utuh. Mending setia, selingkuh tiada akhir. Baik. Jadi wujud yang lain tidak ada, yang ada hanya siapa? Maka kita juga tidak ada. Lalu mana mata kita? Sedangkan mata kita asalnya dari cahaya Allah. Pak, kalau kapal sudah mau masuk ke pelabuhan itu, Pak, lampunya dimatikan semuanya. Yang hanya saling jawab adalah morse dari lampu dengan lampu. Justru kapalnya tidak ada. Yang ada hanya apanya? Cahayanya. Kabayang tuh Bapak ini? Kalau sudah saling menjawab cahaya, kapalnya nggak kelihatan. Mau kapal laut, mau kapal udara. Bapak-bapak yang ibu-ibu penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan melakukan pendaratan. Mohon maaf yang sedang membaca, mohon bertidur atau silakan menyalakan lampu baca, karena lampu dalam kabin ini akan kami matikan supaya tidak kacau masalah sinyal. Kalau pesawat cek mati alat kontaknya, masih bisa dipandu oleh sinyal. Dah can pernah naik kapal ini ya? Aku mahat. Lagi atulah. Na mobil pernah, na mobil. Pernah numpak mobil peting-peting pernah. Nyupir di hareup pernah. Entah diuk di hareup pernah, diuk di hareup. Oh pernah. Mau ngelihat jalan, ai lampu tip teh eta pagi nyetel lagu. Lampu tip dan lampu dalam dinyalakan, jalan ka tempo teh. Naon sababna? Silo ku cahaya ieu. Kalau mau jalan kelihatan lampunya harus di kahartos teh. Jangan kahartos kene wae. Da hese naik motor mah tuh kehe. Da hese atuh motor mah. Wah, lamun na mobil barada kaharti, na motor kumaha atuh? Hese na motor mah. Kalaki atulah dina motor naon sok maneh terlalu pada motor naon sok. Hayu burukeun sing geus lohor. Astuti mah da beuyeugeung lampuna kayak itu centir. Motor Suprapret, si dashboard nate tutupna coplok. Nah sia. Jadi ai lampu paragi kilometer teh nyebrot ka tempo teh lampu gede itu. Naon sababna? Jadi lamun hayang katingali lampu itu, lampunya kudu kumageun. Kalau kita ingin melihat Allah, jangan dengan mata ini, tapi lihatlah dengan mata batin. Karena mata batin ini akan menyaksikan bahwa sebenarnya lampumu tidak ada, dirimu tidak ada, yang ada adalah cahaya Allah. Wahakal basyirati, dan memang, nah gitu bahasanya, dan memang Allah ciptakan basirohmu itu supaya yuzhiduka wujudahu, kamu bisa menyaksikan wujudnya, kamu bisa bermain apa tadi? Main cahaya itu main apa aja? Morse, main sinyal dengan Allah.
Kalau kamu hilangkan itu, kamu akan mensinya. Cahayamu keluar, cahayanya keluar, kamu bisa berkomunikasi. La ada maka wala wujudaka, bukan untuk melihat ada atau tidak adanya kamu. Jadi ada atau tidak adanya kamu enggak penting. Yang penting dengan adanya kamu, kamu bisa melihat adanya Allah. La ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Shalawat.